Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita selalu senantiasa panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Di antara nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah dan mengikuti dengan kajian rutin ahad pagi. Salawat dan salam serta tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan sunnah beliau. Jemaah subuh rahimahullah, pada kesempatan kali ini kajian rutin akan diisi oleh beliau Ustaz Syahid Aswar. Namun sebelum itu marilah kita awali pertemuan kita pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Syahid Aswar kami persilakan. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Atau kama qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah yang telah berikan kesehatan dan kesempatan di tengah pandemi tetapi masih bisa menjalankan salat subuh berjamaah, kajian bersama. Semoga Allah berikan kita kesehatan selalu, utamanya adalah kesehatan iman, karena nikmat terbesar adalah hidayah Allah. Nikmat yang paling besar sekali lagi adalah hidayah Allah. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan dalam setiap doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, janganlah Engkau mencabut yakni keimanan yang telah Engkau berikan kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Janganlah Engkau mencabut hidayah yang telah Engkau berikan kembali kepada kami. Artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah istiqomahkan kita di dalam Islam, di dalam iman, maka jangan Engkau cabut ya Allah hidayah tersebut. Makanya kalau dalam doa-doa para ulama atau salafun saleh dulu, waqtim lana husnal khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Artinya ingin happy ending. Endingnya itu bagus, mati dalam keadaan husnul khatimah, maka awalnya harus baik. Terkadang kita pingin happy ending tapi awalnya hancur. Mungkin 1001 orang yang memang di dalam kisah-kisah itu kan katanya ada seorang pelacur dan sebagainya, tapi nggak bisa diikuti. Itu hanya kita bisa mengambil ibrah di dalam hadis tersebut bahwa memang rahmat Allah itu luas, tapi bukan diikuti. Oh saya bermaksiat dulu lah, nanti insya Allah happy ending lah insya Allah. Nggak bisa seperti itu.
Maka kita bermujahadah dari awal, ya, di pertengahan sampai akhir. Artinya dari awal, pertengahan, akhir itu harus baik, sehingga insya Allah nanti waqtim lana husnal khatimah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu sebab karena khuluqin azim, yakni akhlak beliau yang begitu mulia, atau kalau dalam bahasa orang sekarang itu attitude, ya, akhlak yang begitu mulia sehingga Allah memujinya. Di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah ini adalah manusia mulia karena khuluq, karena akhlak-akhlak yang luar biasa. Akhlak-akhlak beliau yang dari semasa hidup beliau sampai wafatnya beliau itu luar biasa sekali. Kita bisa jadikan pelajaran, mau'izah yang insya Allah ketika kita mereferensikan cara hidup Rasulullah ini di dalam kehidupan kita, akan menjadikan kita sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah, yakni bahagia di dunia dan bahagia di hari kiamat nanti insya Allah. Dalilnya mana? Dalam surah Al-Baqarah 201. Sering kita baca, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat, kalau kita bilang sapu jagat. Jadi kita meminta kebaikan fid dunya wal akhirah. Tidak hanya meminta kebaikan di dunia dan di akhirat dengan hanya sekedar meminta melalui doa, tetapi melalui mujahadah, perjuangan. Perjuangannya di mana? Yakni kita menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu Allah. Karena ketika orang yang dikatakan selamat fid dunya wal akhirah itu pasti dengan ilmu. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mungkin sudah jenjangnya seorang dosen atau dokter, apapun status sosialnya, itu diraih dengan ilmu. Bukan diraih dengan hanya sekedar berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya kepingin jadi ini, saya kepingin jadi itu, saya kepingin selamat, tapi tidak ada mujahadah, ini kosong. Maka kita tidak menghargai rahmannya Allah. Sebagaimana kita nanti insya Allah bahas makna rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ya. Karena banyak dari sekte-sekte seperti, maaf saya buka ya maskernya, sekte-sekte Jabariyah ataupun Qadariyah, yang dimana orang-orang Qadariyah itu dulu sangat percaya dengan ketentuan Allah tetapi tidak mau berupaya. Contoh misalnya, ada yang namanya mati ya mati gitu, padahal dia dalam keadaan sakit tidak mau ke dokter. Ini orang-orang Qadariyah seperti itu, Pak. Atau orang-orang Jabariyah pada waktu itu, dia terlalu percaya dengan apa ya, doanya. Oh, yang penting kan kita berdoa kepada Allah, nanti masalah rezeki Allah yang tanggung gitu. Nggak mau keluar, nggak mau fantasyiru fil ardh, tidak mau bertebaran di muka bumi. Maka ini juga salah. Sekte seperti ini salah. Makanya dirumuskan kita ini, ya, terutama Masjid Al-Falah ini ahlus sunnah wal jamaah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah ataupun Mu'tazilah. Tapi kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu tawassut, dia di tengah-tengah, Pak. Jadi ketika dia berdoa diiringi dengan ikhtiar. Ketika sudah ikhtiar maka diiringi dengan tawakal. Atau bukan seperti orang-orang Mu'tazilah misalnya, lebih mengedepankan akalnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lebih istilahnya mendewakan kecerdasannya daripada kemampuan Allah, padahal kecerdasan itu diberikan oleh Allah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mesti tawassut, Pak. Mesti dia di pertengahan. Tidak boleh yang tadi terlalu percaya. Percaya itu wajib kepada Allah, tetapi jangan sampai ikhtiarnya hilang. Tawakal itu boleh, tapi jangan sampai ikhtiar dan doanya hilang. Percaya dengan kemampuan sendiri itu memang boleh, tidak masalah. Asalkan kita percaya bahwa kemampuan ini dari Allah. Nah ini. Makanya banyak penyelewengan yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu seperti sekte-sekte yang saya sebutkan tadi, karena memang mereka itu berlebih-lebihan.
tidak di pertengahan. Maka kita ikuti bagaimana cara hidup Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kitab ya, judulnya Walillahil Asmaul Husna Fad'uhu biha, karangan Abdul Aziz bin Nasir Al-Julail. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang dimana mengarang satu kitab meringkas, atau ini mukhtasar itu hanya ringkasan. Mengarang satu kitab yakni tentang asma Allah, ya, nama-nama Allah. Mungkin kita kalau buka Al-Qur'an itu ada di sampul, di balik sampul itu dari Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum terus sampai 99 nama tadi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul sampai akhir. Dirangkum, diringkas dengan penjelasan yang sangat baik ya. Sehingga pembaca pun enak membacanya. Dan kita lebih memahami nanti makna hidup itu sesungguhnya kita ini terlalu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita yang lupa, Pak. Ya. Makanya kalau para mubalik khatib itu menyampaikan ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu memang mesti sering-sering disampaikan ayat itu, Pak. Kenapa? Karena ini kita terlalu banyak lupa dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh bagaimana tidak, Pak? Jadi kalau kita ini manusia, ketika diberikan nikmat oleh Allah itu banyakkan ngeluhnya, Pak. Ya. Giliran diberikan musibah, ya ngeluh lagi. Nikmat ya ngeluh, musibah ya ngeluh gitu loh. Makanya penting kiranya kita bahas bagaimana sih Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga kita ini benar-benar terbuka wawasannya bahwa sesungguhnya hidup kita hari ini tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kasih sayang Allah. Yang akan tetapi banyak manusia lupa. Makanya analoginya begini, Pak. Ibarat kita ini manusia ya. Seringnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu hanya maaf sekali ini, kekurangan yang Allah berikan kepada kita. Tidak pernah melihat kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Padahal kelebihan-kelebihan itu cakupannya luar biasa sekali. Anda bisa bayangkan, analoginya ada seorang anak, dia mau berangkat TPQ atau mungkin mau berangkat sekolah gitu ya. Sekolahnya di mana? Di SD ini misalnya, SDIT Islam. Sangunya berapa? Sangunya 20.000. Sekali berangkat dia dikasih 20.000 plus makan. Nanti ketika di jalan anak ini qadarullah ya, uangnya jatuh. Di jalan ketika dia mengayun sepeda sambil menangis sampai kepada sekolahnya, dia masih menangis. Maka ustadznya nanya atau gurunya tanya, "Loh, kok kamu nangis, Mas? Kenapa nangis?" "Uang saya hilang," katanya. "Uang saya hilang." "Berapa yang hilang uang?" 20.000. "Itu sangu dikasih oleh ibu saya, hilang, Pak Ustadz, Pak Guru." Maka gurunya bingung. Lah ini kok anak nangis terus? Ya, sampai jam istirahat dipanggil masih nangis, Pak. Karena saking sedihnya uangnya hilang. Maka guru ini, ustadz ini berinisiatif, "Oh ya sudah, ini diganti pakai uang Pak Guru saja." Dikasih uang 20.000. Oh, anak ini makin nangis, Pak. Menjadi-jadi nangisnya. Ditanya oleh ustadznya, "Lah kok kamu nangis lagi, Mas? Kan sudah diganti 20.000. Apa kata anak ini? "Lah kalau ustadz, kalau seandainya uang saya tidak hilang, jadi 40.000 duit saya," katanya. Ini ibarat manusia, Pak, kita hari ini. Kita melihat dari kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kita, di dalam diri kita atau di tengah-tengah kita, tetapi tidak pernah melihat kelebihan yang Allah berikan. Jadi ini analogi saja, Pak. Kita ini kayak anak SD yang tadi uangnya hilang, ketika diberikan oleh Pak Gurunya diganti 20.000. Apa katanya? "Seandainya uang saya tidak hilang, Pak Guru, saya dapat 40.000," katanya. Lah kalau dilogikakan, kalau uang jenengan nggak hilang, nggak mungkin dikasih sama Pak Gurunya, kan begitu. Tetapi logika sesimpel itu tidak bisa kita pahami. Karena apa? Tertutup, mahjub mata kita dari rahmat Allah, Pak. Kita ini tertutup dari rahmat Allah. Artinya tertutup berpikir kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh ilmu. Makanya untuk menyadarkan pribadi kita, pribadi soleh kita ini butuh
pengasahan, diasah dengan ilmu. Ya. Makanya para ulama terdahulu mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum bertindak. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ini kaidah, Pak. Jadi jangan mesti catat itu. Kalau kita mau berkata, kalau kita mau beramal, beraktivitas mesti dengan ilmu. Kalau enggak dengan ilmu mesti tersesat. Mesti tersesat. Makanya pentingnya kita membuka cakrawala rahmat Allah ini, pembahasan Rahman dan Rahim ini, supaya kita ini lebih paham bahwa sesungguhnya kita ini manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kenapa saya buka pengajian ini dengan tema Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, karena beberapa faktor. Di antaranya di sini pengarang mengatakan, yaitu fa inna ajallil maqasid wa anfa'al ulum wa asyrafaha wa a'laha al-ilmu bi asma'illahil husna wa sifatuhul ula li'annaha tu'arrifun nas bi rabbihim subhanahu ila akhirih. Dan di sini ada kata-kata wa hadza yastalzimu ibadatahu subhanahu wa mahabbatahu wa khasyatahu wa ta'zimahu wa ijlalahu. Bahwa maksud kenapa kita belajar ini, nama-nama Allah, salah satunya Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah untuk membuka cakrawala kita supaya kita lebih bersyukur kepada Allah. Satu. Terus yang kedua, wa hadza yastalzimu ibadatahu, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, meningkatkan ibadah kita kepadanya. Jadi orang kalau sadar, paham, itu mesti ibadahnya naik. Ya. Mesti ibadahnya bagus. Kalau dia paham apa yang dia baca, mesti khusyuk. Makanya kalau kita belajar fikih-fikih klasik itu, Pak, kenapa saya nggak khusyuk, Ustadz? Padahal saya sudah sampai fokus gitu. Ketika ditanya, jenengan kalau baca Fatihah ngerti artinya nggak? Lah itu katanya. Oh, berarti masalahnya di situ, ilmunya belum masuk. Kalau baca Subhana Rabbiyal A'la itu ngerti maknanya enggak? Lah, cuman sekedar baca, Ustaz. Wah, gimana mau khusyuk kita nggak paham apa yang kita baca, Pak? Sama halnya dengan ini. Mengerti tentang nikmat Allah di tengah-tengah kita itu dengan ilmu. Sama halnya dengan praktek-praktek ibadah mahdhah itu, seperti sholat, ya, puasa, haji dan sebagainya. Itu mesti dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu di dalamnya, tidak mungkin ada khusyuk di dalamnya. Paham nggih? Coba bayangkan kalau jenengan baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, jenengan merasuki maknanya ke dalam hati itu. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam ini. Itu berbeda dengan orang yang tidak paham maknanya. Paham nggih? Ketika jenengan baca Subhan Rabbil Azim atau Subhan Rabbil A'la, setiap zikir yang ditiga kalikan itu, ya, dan jenengan paham maknanya, itu lebih bagus, ya, dan akan cepat mendatangkan kekhusyuan. Sama halnya dengan belajar kehidupan untuk bisa bersyukur tentang nikmat Allah ini, harus dipelajari ilmunya, gitu. Makanya ulama fikih mengatakan, kalau jenengan sholat semisale 7 menit, nggih, sholat 7 menit, tapi ngingat Allahnya cuman berapa detik, Pak? Bu. Kita sholat 7 menit, misalnya sholat zuhur, atau 5 menit lah, tapi ngingat Allahnya berapa detik? Nanti kok pas takbiratul ula atau takbiratul ihram, Allahu Akbar, kunci hilang, motor di mana, itu ingat semua itu, Pak. Betul nggih? Ulama fikih katakan, orang kalau sholat 5 menit dan dia ingat Allah hanya 10 detik, maka pahalanya 10 detik, Pak. Pahalanya 10 detik. Jadi tergantung bagaimana kita mengingat Allah dan keikhlasan kita menghadap kepadanya. Jadi bukan tergantung banyaknya, enggak. Ya syukur-syukur banyak sunnahnya dan banyak ikhlas dan khusyuknya. Itu lebih ideal. Nah itu. Sama halnya dengan kita tafakkur, ya. Bertafakkur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang nikmat Allah ini mesti dengan ilmu. Kalau dengan ilmu mesti nanti menghadirkan action atau aktivitas yang bermanfaat dari penjelasan-penjelasan ulama kita ini. Oke, berarti yang kedua tadi selain
memberikan pemahaman supaya kita lebih cinta kepada Allah. Yang kedua, apa kata beliau? Wa hadza yastalzimu ibadatahu, dan ini akan menambah ibadah seseorang. Akan menambah ibadah seseorang. Wa mahabbatahu, dan menambah kecintaan. Orang kalau paham, kenal, itu cintanya akan lebih atau sekedarnya, Pak? Sekedarnya apa? Lebih? Ya mesti lebih, karena dia kenal gitu loh. Maka kalau jenengan tidak mengenal sosok ya Ar-Rahman Ar-Rahim, bagaimana kita mau mencintai lebih? Sama halnya dengan di rumah tangga, mungkin mitsaqan ghalidha itu dimaknai para ulama adalah saling mengerti, ikatan yang kuat karena saling memahami. Ya. Saling memahami apa perbedaannya, seluk beluknya dan sebagainya. Kuat di sana karena dia paham. Cinta itu akan bertambah wa mahabbatahu ketika dia paham, ketika dia kenal dengan yang diibadahi. Nah itu. Terus wa khasyatahu. Khasyah itu apa? Khauf, takut. Dan takutnya kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada, maaf ya, penyelewengan. Tidak mungkin ada kemaksiatan. Ya. Atau mungkin kalau dia bermaksiat dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketakutannya kepada Allah. Karena kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lalai kepada kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka dia akan langsung beristighfar karena khasyah. Ada khasyah di dalam hati seorang mukmin. Tapi kalau tidak ada khasyah, ini diagnosa awal, ya. Kalau kita pergi ke dokter ditanya, "Kenapa meriang, panas, bla bla bla." Didiagnosa oleh dokter, "Oh, ini kayaknya cuman nyeri ini, dikasih paracetamol." Begitu pula cara mendiagnostik diri kita itu, kalau sudah tidak ada takut kepada Allah itu. Kalau kita sudah tidak mulai bersyukur dari nikmat-nikmat yang kecil yang Allah berikan kepada kita, itu mesti amradul qulub. Amradul qulub itu apa? Penyakit-penyakit hati. Karena tidak paham Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Orang kalau ya tetangga punya mobil baru, dibukanya pintu, setelannya 5, Pak. Wangi banget. Tapi kalau orang punya amradul qulub, penyakit hati, apa katanya? "Oh, kok ini bau solar, Pak," katanya. Padahal setelannya 4. Karena penyakit hati, amradul qulub, dia mahjub, tertutup mata hatinya, mata zahirnya itu tertutup karena kedengkiannya. Dia karena tidak paham. Gitu loh. Makanya nanti ada pembahasan relevansinya kepada ketika kita mengetahui tentang makna Rahman dan Rahimnya Allah itu akan terhindar dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Apa saja? Hasad, hasud, an-namimah, dengki dan sebagainya. Kenapa orang dengki dengan rezeki orang? Karena dia nggak ngerti apa kepastian-kepastian Allah yang Allah berikan kepada manusia, kabar-kabar seperti misal rezeki. Nyun sewu, Pak, Bu. Kita kalau baca surat Quran atau imamnya baca misalnya ayat-ayat tentang kematian lah, ya. Semisal dalam surat Al-Baqarah ya, bahwa kita ini semua akan kembali kepada Allah ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kadang tersentak gitu bahwa kita ini makhluk yang pasti akan kembali kepada Allah. Begitu nggih? Nah. Atau semua manusia itu dalam ayat yang lain, semua manusia yang bernyawa ya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya mboten ayat ini, Pak? Percaya mboten? Percaya nggih? Nah, kalau kita percaya ayat ini, jenengan juga mesti percaya dengan konsep yang lain. Kalau kita percaya dengan konsep mati, harus percaya dengan konsep yang lain. Kadang kita percaya mati tapi nggak percaya rizki, Pak. Yang saya kita percaya mati tapi nggak percaya rizki. Kan ini ngawur. Ya. Padahal setiap orang yang bernyawa itu pasti mati. Satu, betul itu. Dan setiap orang yang bernyawa pasti punya rizki. Ini juga dicatat. Kadang-kadang kita belum berangkat ke pasar, jualan saja sudah, aduh gimana laku apa ora kayak. Ya. Anaknya masih kecil-kecil, belum kuliah. Dia sudah mikir, oh UKT-nya mahal ini, gimana nanti ini. Itu sudah Allah tanggung, yang penting kita ikhtiar. Nah ini konsep yang seperti ini kadang kita tidak matang gitu.
Kalau kita percaya rahmannya Allah yang luas itu, setiap orang yang bernyawa pasti mati, betul. Kita percaya. Semua atas kasih sayang Allah. Setiap orang yang bernyawa pasti punya rizki atas rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah ini mesti kita catat. Jadi supaya tidak cacat pemahaman kita pada konsep-konsep tauhid, akidah, ya, tentang ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Makanya para sahabat dulu, Masya Allah ya, hiburan mereka itu seperti Bilal bin Rabah itu, karena saking ingin bersyukur kepada Allah. Ya. Ketika bersedih saja mereka itu, ya, senangnya ya bersimpuh kepada Allah, sedihnya ya bersimpuh kepada Allah, karena paham tentang kehebatan, kemahasayangannya Allah kepada makhluknya. Maka ketika Bilal bersedih, Rasulullah melihat, ya, wahai Bilal, apa yang terjadi pada dirimu? Saya punya masalah ini. Maka Rasulullah mengucapkan kepada Bilal, arrih wa azin wa arrih bis shalah. Azin wa arrih bis shalah, katanya. Ini kata Bilal ibn Rasulullah SAW kepada Bilal ibn Rabah. Wahai Bilal, kalau kamu sedih seperti itu, azan sana. Ini sudah masuk waktu salat, azan. Karena hiburannya Bilal itu azan. Wa arrih bis shalah, dan rekreasikan hatimu itu dengan sholat. Sepadan dengan makna surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Kalau panjenengan lihat nih Bapak Ibu, azin wa arrih bis shalah. Kalau jenengan sedih, apa yang jenengan lakukan? Apakah sholat 2 rakaat? Ini kita bisa refleksi dengan pribadi masing-masing, ya. Apakah kita ketika ada musibah, bala, sebagaimana yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin, ya tak? Ini adalah refleksi kita sama-sama, bahwa sesungguhnya memang banyak hal-hal yang mestinya mendekatkan diri kita kepada Allah itu kita tidak lakukan. Ini makanya di sini dikatakan akan menambah takutnya seseorang itu kalau dia mengenal Allah dengan sesungguhnya. Oke? Wa ta'zimahu wa ijlalahu, dan bertambah pengagungan kita kepadanya. Bertambah pengagungan kita kepada Allah. Makanya ada namanya zikir Fatimiyah. Ini warisan yang diberikan oleh Rasulullah kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Warisan yang tidak kalah dengan harta warisan sesungguhnya. Warisan yang tidak kalah dengan warisan sesungguhnya, Pak. Kalau bagi ibu-ibu, ya, zikir Fatimiyah ini sangat bermanfaat, ya. Sebelum tidur katanya. Tapi kalau saya ceritakan ya sedikit, ini masalah pengagungan ya. Sebagaimana yang dikatakan ulama ini, akan bertambah pengagungan seseorang itu karena dia mengenal Rabbnya. Pada waktu itu Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkat perang, Pak. Dilalah Fatimah, istrinya Ali ini, dalam keadaan hamil besar. Hamil besar. 8 bulan, Pak. Panjenengan bisa bayangkan hamil 8 bulan itu hamil tua. Plus dalam keadaan tangan kirinya ini menggendong anak. Jadi Husain itu. Hasan digendong, yang satunya masih dalam kandungan. Panjenengan bisa bayangkan, ketika dia anak bayi tadi digendong dengan tangan kiri, tangan kanannya itu menumbuk gandum untuk dimakan. Karena saking miskinnya Ali bin Abi Thalib ini, ya, dia hanya meninggalkan beberapa gandum katanya dalam riwayat itu untuk istrinya. Ditinggal perang itu enggak sebulan 2 bulan, Pak. Berbulan-bulan. Dengan bekal hanya gandum. Tapi kan kita kenal Sayyidat Fatimah radhiyallahu anha bersama Ali bin Abi Thalib, suami tercinta. Bagaimana qanaahnya beliau, bagaimana beliau dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ali itu bingung, Pak, mau berangkat perang sangune cuman segitu-gitu tok, nyun sewu. Tapi ya tetap mesti berangkat perang karena diajak oleh Rasulullah. Berangkat perang. Pulang perang, Rasulullah membawa ghanimah banyak.
Gonimahnya banyak sekali, hampir pada riwayat itu katanya sekian M itu gonimah, Pak. Ini Rasulullah. Ali pulang kepada Fatimah. Wahai Fatimah, bagaimana keadaanmu? Dilihat tangan istrinya itu sampai merah bengkak-bengkak. Ya, undaknya itu kena jarit itu karena gendong anak. Tangan kiri mangku itu sampai bengkak. Kenapa tanganmu wahai istriku? Apa kata Sayyidat Fatimah? Tangan kananku menumbuk gandum dan tangan kiriku memangku anakmu wahai Ali. Coba datangkan satu ART saja, pembantu. Aku pengen budak yang ingin bantu di rumah ini. Satu aja. Permintaanku cuma itu, karena saking capeknya Pak, saking lelahnya. Makanya kalau kita lihat istri itu capek, kerja itu 24 jam. Kalau jenengan 8 jam kerja. Kalau istri itu 24 jam kerja. Jadi kalau digaji itu 24 jam kerja, gajinya 2 kali lipat lebih besar dari jenengan. Ini saya lah iya toh? Kalau jenengan gaji babysitter itu berapa sih? Mahal buatan? Mahal. Loh kalau istri jadi babysitter ya, tukang setrika ya, iya semua dilakukan. Jadi kalau digaji itu 3 kali lipat lebih besar daripada gaji jenengan itu. Wajar. Maka jangan dituntut lagi. Itu sudah fair itu. Bahkan kalau menurut saya lebih berat tugas seorang istri. Makanya itu yang dikeluhkan oleh Sayyidat Fatimah. Aku tuh capek, datangkan satu saja pembantu atau budak yang membantu di rumah ini. Apa kata Ali? Wah istriku, lawi kita buat makan sehari aja angel kata dia. Susah, maning kata dia. Pembantu kan mahal, budak itu kan mahal, tidak murah. Atau gini aja, jenengan menghadap ayahanda saja, minta kan baru dapat ghanimah itu. Disuruh menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, yang namanya menghadap Rasulullah ini kan nggak sembarangan. Gitu. Orang kepenak lah gitu. Akhirnya apa? Karena rumahnya berdekatan ya, ngelihat dari jendela. Rasulullah sebenarnya sudah melihat ini Fatimah dan Ali ini saling dorong. Lah jenengan lah duluan. Yang menghadap ayah siapa nih? Oh jenengan baiklah kan. Saling dorong Pak di depan pintu. Rasulullah tuh ngelihat dari jendela. Ya anak-anak apa gitu loh. Jenengan bisa bayangkan kalau posisi seperti itu. Ada apa itu? Anaknya saling dorong untuk menghadap beliau. Sampai akhirnya Fatimah yang datang menghadap ayahnya Rasulullah SAW. Wahai Abi, wahai bapakku katanya. Dia cerita, keadaanku seperti ini, tanganku lebam, pundakku pun lebam, kena jarit tadi, memangku anak ini dan sebagainya. Saya butuh budak. Atau saya apa saja, yang penting saya diberikan yang bisa meringankan aktivitas rumah saya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ghanimah yang aku dapatkan itu adalah untuk kaum muslimin. Kira-kira kalau kita menasihati anak seperti itu, ngelawan nggak Pak? Jenengan punya uang banyak, baru dapat istilahnya pensiunan misalnya, atau baru dapat gaji, ya tanggal anyar gitu ya. Dilalah anaknya minta duit, terus jenengan bilang, mau nggak aku berikan jenengan yang lebih baik daripada budak, atau daripada warisan, atau daripada harta itu. Apa itu ya Abi katanya? Apa itu wahai bapakku? Maka Fatimah diajarkan zikir Rasulullah SAW. Maka sebelum engkau tidur ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu akan menenteramkan jiwamu dan meringankan beban. Bayangkan diajarkannya apa? Pengagungan kepada Allah. Karena yang punya tenaga, punya fisik kita ini kan Allah Pak. Jenengan hari ini bisa hadir di sini bukan karena kemampuan panjenengan. Ini pengagungan kita Pak. Jenengan bisa hadir ke masjid ini bukan karena tenaga jenengan, bukan. Bukan karena jenengan soleh atau soleha, bukan. Tetapi karena rahmat dan rahimnya Allah. Kasih sayang Allah kepada kita sehingga jenengan bisa berangkat dari rumah sampai masjid. Lah kalau bukan karena kasih sayang Allah, jenengan mungkin masih tidur sampai jam 7. Salat subuhnya plus salat duha katanya. Atau bahkan gak salat sama sekali, Allah cabut hidayahnya. Bayangkan. Kalau bukan karena rahmat Allah, jenengan bisa apa? Saya ini bisa apa? Gak bisa pegang mic seperti ini Pak.
Tangan ini punya kekuatan karena rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, bukan karena kekuatan dari manusia tersebut. Nah, ini makna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya, bahwa sesungguhnya mengagungkan Allah itu akan meringankan segalanya. Nah, orang yang kenal Allah mesti dia akan ringan kehidupannya. Setelah ringan kehidupannya karena dia kenal Allah, maka apa yang bertambah? Pengagungannya kepada Allah. Betul kata ulama ini, wa ta'zimahu. Bertambah pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min rahmatihi subhanahu an ja'ala tauhidahu wa ma'rifatahu amran markuzan fil fitr wal uquli ijmalan illa ay yatra'a 'alal fitrah wal aqlu ma yufsiduhuma min fi'li syayatin wal jinni wal ins. Adapun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya itu adalah kita ini semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kenapa? Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semua, hatta bayi itu lahir dari seorang Buddhis atau Hindu atau apa, awalnya dia adalah fitrah. Tetapi yang menjadikan dia itu Majusi atau Nasrani atau apapun agamanya itu adalah lingkungannya atau orang tuanya. Agama yang hari ini berkembang pesat di Eropa itu Islam, Pak. Atau misalnya di Amerika sendiri itu Islam, Pak. Karena agama fitrah. Makanya kalau ada ibu mengatakan, lihat iklan di TV ya, bayi yang baru lahir itu ibarat kertas kosong katanya, ya dah. Sering kita dengar yang seperti itu, salah, Pak. Bayi itu lahir bukan dengan kertas kosong, tapi dengan fitrahnya Islam. Ada tulisan Al-Islam. Tinggal bagaimana potensi keislaman itu dilejitkan, gitu loh. Hatta mungkin agama-agama tetangga kita, saudara-saudara kita yang mempunyai agama berbeda, ketika dia mencari kebenaran, Allah akan berikan hidayah. Ketika dia mencari kebenaran, makanya banyak dakwah-dakwah di Eropa itu pendekatannya pendekatan apa? Intelektual. Pendekatan intelektual, karena mereka lebih rasional, ya. Dai-dai di sana itu yang mesti pendekatan intelektual. Sehingga banyak yang berbondong-bondong ke dalam Islam. Karena Islam itu agama fitrah. Islam itu akan berjaya sampai hari kiamat nanti. Masalahnya kita ini ada di perahu Islam itu atau tidak? Di dalam rangka mensukseskan kampanye Islam itu. Itu loh. Karena adanya jenengan atau tidaknya jenengan, Islam itu akan dimuliakan oleh Allah. Masalah kita ikut andil menjadi tim sukses Islam itu atau tidak, itu urusan kita. Toh Islam tetap dimuliakan oleh Allah. Itu kan pilihan, Pak. Itu pilihan. Jenengan mau jadi tim sukses Islam ini sampai husnul khotimah atau mau menjadi lawan daripada Islam, itu adalah pilihan. Akan tetapi setiap pilihan itu ada konsekuensi. Makanya kalau dalam bahasa Quran itu la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tetapi ingat, kita nih muslim kalau sudah Islam bukan ada kebebasan yang mutlak, tidak ada kebebasan mutlak itu. Kita ini muslim mesti ada aturan, dan aturan itu fitrah. Aturan itu fitrah. Ibarat kalau kita lihat matahari terbit dari timur. Jenengan kalau lihat matahari terbit dari timur lumrah mboten? Lumrah nggih. Tapi kalau terbitnya dari terbenamnya di timur, lumrah enggak? Enggak lumrah. Tiba-tiba ada macan, tapi enggak mau makan daging, makannya rumput misalnya. Lumrah enggak? Ya enggak lumrah. Ada manusia makan paku, katanya enggak doyan nasi, doyannya paku sama beling. Lumrah enggak? Enggak lumrah. Begitulah orang di dalam Islam. Panjenengan Islam tapi enggak sholat, itu ibarat matahari itu terbit di barat, terbenam di timur. Enggak lumrah. Muslim tapi enggak sholat, maka itu ibarat macan itu udah makan rumput, Pak. Udah enggak lumrah itu.
Karena kita ini diciptakan oleh Allah itu dengan segala macam seluk-beluknya itu sesuai dengan fitrah, Pak. Sesuai dengan fitrah. Bayangkan orang yang baru hijrah bisa membedakan, mengkomparasikan antara sesudah hijrah dan sebelum hijrah. Dulu sebelum hijrah tidak pernah sholat, bisnisnya ngawur ngidul, makan riba dan sebagainya, bla 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 bla. Setelah dia hijrah, rajin ke masjid. Memang sih duitnya tidak sebanyak dulu sebelum hijrah gitu. Tapi berbeda, ada perbedaan di situ. Apa perbedaannya? As-sakinah, ketenangan. As-sakinah, ketenangan. Dulu sebelum hijrah semua dilanggar, sholat enggak, ini enggak, semua dimakan, halal haram enggak peduli. Tapi setelah hijrah dia sangat peduli, concern. Sangat concern dengan hal yang halal, haram. Sholat tidak pernah terlambat, tepat waktu terus. Maka Allah berikan dia as-sakinah, ketenangan di dalam hatinya. Karena ketenangan itu yang dicari hari ini adalah merupakan kekayaan yang sesungguhnya. Laisal ghina an kathratul arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang dikatakan orang kaya itu orang yang punya materi dunia dan seisinya, enggak. Walakinnal ghina, akan tetapi orang kaya itu siapa? Ghinan nafs. Dia yang punya jiwa, perasaan yang tenang. Dia bersyukur kepada Allah. Dan rasa syukur, rasa tenang itu diberikan ketika kita sudah menjalankan fitrah kita sebagai hamba Allah. Itu artinya kita memahami kasih sayang Allah. Itu Rahman dan Rahim. Paham nggih? Insyaallah nggih? Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa perbedaan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Gitu nggih? Kalau di terjemahan Al-Qur'an itu kan sama maknanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang lah artinya itu sama, ya. Kalau kita baca tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terjemahannya seperti itu. Tapi apakah maknanya sama? Maknanya berbeda. Karena wazannya pun berbeda dalam bahasa Arab. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya langsung saja. Menurut pendapat ulama, pendapat yang pertama, yaitu makna Ar-Rahman itu menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas. Sekali lagi, Ar-Rahman itu menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas. Luasnya itu sampai tak terbatas. Tidak terbatas. Dan Rahman ini adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Ini kata para ulama. Baik dia muslim, baik dia kafir. Kafir ini istilah Islam ya. Istilah dalam agama artinya di luar Islam. Jadi Ar-Rahman ini kasih sayang, sekali lagi, yang mencakup semua makhluk. Contohnya mana Ustaz? Kadang nyun sewu, ibu-ibu di majelis taklim sering bertanya, Ustaz, saya itu sudah sholat rajin, kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi, saya tambah malah surat-suratnya, pokoknya semua tak baca kabeh. Doa-doa khatam. Tapi kenapa ya rizkinya seret terus ketemu? Ada yang bertanya gitu. Tapi giliran tetanggaku nyun sewu katanya. Maaf Ustaz katanya. Kumpul kebo katanya. Tetanggaku ini sholat, orang tahu sholat, ngaji apalagi katanya. Blas Jumatan beora katanya. Tapi ya rizkinya lancar jaya gitu. Ini kenapa sih? Saya bilang orang sholat, orang apa itu kan bukan buat kaya, Bu, saya bilang. Jenengan sholat, jenengan baca Quran itu bukan buat kaya. Ini salah kaprah ini. Kita baca Quran, kita sholat itu bukan buat kaya, Pak. Kalau pengen kaya ya kerjanya, sabar gitu loh. Artinya doa kita itu nanti memudahkan usaha kita, itu betul. Tapi kalau jenengan sudah baca ini terus gak kaya-kaya, terus dibandingkan dengan tetanggane yang kumpul kebo, ora Jumatan, ora sholat, dosa kabeh pokoknya.
Tapi ya mobilnya gonta-ganti, rumahnya catnya tiap minggu ganti kata nih, macam-macam. Lah ini salah ini. Mungkin kalau ada istilah istidraj istilahnya, itu bisa saja istidraj dan tidak pantas dan bukan bandingan kita yang ibadahnya rutin, yang bagus kepada Allah, yang dekat kepada Allah dibandingkan dengan orang yang bermaksiat terus hartanya banyak. Bukan bandingan itu. Kita ini di atas segala-galanya kalau sudah ada hidayah. Jadi jangan dibandingkan, semua diukur dengan materi. Sampai-sampai agama pun diukur dengan materi. Itu namanya materialistik. Itu mazhabnya orang barat. Kalau kita berbeda mazhab, ada yang Syafi'i, ada yang Hanabilah atau Hambali, ada yang Hanafi. Oke, tapi kalau mazhabnya kita beda. Ustadz Imam Syafi'i, ya. Kalau saya apa? Mazhab barat, Amerikiyah. Mazhab Amerika. Wah, ini tidak boleh. Kalau orang barat tuh kerja terus untuk materi, ya memang betul. Mereka tidak beragama. Atau misalnya orang komunis, mereka tidak beragama. Nggak percaya agama. Lah kalau kita yang beragama, masa membandingkan hal ini dengan hal itu yang tidak harusnya dibandingkan. Dan ukuran agama itu kan adalah apa? Ketakwaan. Makanya kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik bagimu. Tidak bisa dibandingkan. Dengan apa? Dengan pakaian-pakaian kita di dunia itu tidak bisa. Betul ya? Supaya lebih paham ini. Nah ini, tadi sampai mana tadi? Kita lanjutkan. Berarti anak yang baru lahir itu fitrah. Fitrah ya. Semua masalah dia berbeda itu lingkungan atau orang tuanya. Makanya di sini dikatakan apa? Illa ayyatra'a 'alal fitrah. Kecuali anak tersebut yang Allah memang berikan fitrah itu dirusak. Illa ayyatra'a. Yatra'a itu artinya apa? Dirusak akidahnya, dirusak potensinya, sehingga dia berbelot dari agama fitrah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan mungkin kita punya saudara orang tua yang masih dalam proses kita dakwahi untuk menuju agama fitrah ini, semoga dimudahkan prosesnya, semoga dipercepat, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan sampai masuk surga itu sendiri ya. Ya mestinya bareng-bareng ketemu jamaah Al-Falah misalnya. Ketemu masjid jamaah ini banyak nanti saudara kita di surga, apalagi terutama orang tua kita ya, handai tolan kita yang terdekat, al-aqrabin fal aqrabin, orang-orang yang terdekat di antara yang terdekat kita. Semoga nanti Allah berikan hidayah semua dan kita dikumpulkan di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Ya, berarti Ar-Rahman itu adalah maknanya rahmat bagi seluruh makhluk ya. Kalau makna Ar-Rahim itu adalah rahmat yang Allah berikan sekehendaknya Allah. Sekehendaknya Allah. Dalam proses memberikan rahmat itu yang sekehendaknya Allah, yang semaunya Allah, itu namanya Ar-Rahim. Ini pendapat pertama, ya. Terus adapun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni pendapat yang kedua ya dari para ulama kita, Ar-Rahman itu adalah menunjukkan sifat Allah Ta'ala sejak dulu tanpa awal. Ar-Rahman adalah sifat Allah sejak dulu tanpa awal. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merahmati hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan rahmatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Ini pendapat yang kedua, ini lebih kuat. Jadi makna Ar-Rahman itu adalah maknanya sifat Allah dari awal dulu. Enggak ada awalnya, memang udah sifat Allah. Dan Ar-Rahim itu adalah sifat di mana ketika si hamba ini diberikan rahmat oleh Allah, itu kehendaknya Allah, namanya Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya. Nah,
dari pelajaran Ar-Rahman Ar-Rahim ini sering kita baca tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya apa yang kita ucapkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Ya. Menunjukkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa biasanya, Pak? Sampai jam 10. Oh. Ya, mungkin ada diskusi. Wonten pertanyaan? Monggo. Silakan. Assalamualaikum. Saya pernah dengar hadis yang bunyinya kalau beribadah untuk duniamu maka Tuhan yang mendapatkan duniamu dan tidak mendapatkan akhiratmu. Tetapi saya juga mungkin tahu ya ada ulama yang misalkan contohkan kalau kalian mau ya selamatin aja gitu. Dimana kalau kita tidak punya aja, bagaimana beribadah kita dunianya dapat akhiratnya pun dapat. Ya. Itu namanya kapitalisasi ibadah. Nyun sewu ya. Oke, ada yang mengatakan, "Oh, kalau mau nyun sewu, kalau mau dapat 10 juta, mestinya jenengan sedekah 1 juta." Ya memang ada ayat yang mengatakan ada pertambahan itu, tapi itu adalah motivasi terakhir. Kembali kepada intisari ibadah itu. Orang ibadah itu karena cintanya kepada Allah. Paham nggih? Bukan karena nyun sewu jenengan sedekah 100.000 pengen diganti 1 juta. Nek ora diganti, kecewa ora? Ya kecewa. Kepingin punya mobil Alphard, dikelilingin, Allahumma sholli ala Muhammad, disolawatin katanya. Itu enggak ada seperti itu. Enggak ada itu. Itu namanya kapitalisasi ibadah. Kalau halnya dalam sedekah, kapitalisasi sedekah. Orang sedekah itu untuk apa? Untuk akhiratnya. Sampai-sampai katanya mayit itu kalau bisa dihidupkan lagi, amalan apa yang akan engkau lakukan kalau engkau bisa hidup lagi? Sedekah. Karena begitu besar menaungi yang namanya sedekah itu, Pak. Oh itu. Jadi bukan orientasinya dunia gitu loh. Kalau orientasinya dunia itu, maaf ya, orang tidak beragama saja banyak yang lebih kaya daripada kita. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, kita beribadah itu untuk apa? Untuk akhirat kita, kampung akhirat kita. Wal akhiratu khairum wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagimu daripada dunia. Makanya kalau secara logik ini ya, logika. Kalau kita berniat sedekah untuk dunia itu kan sepele banget, Pak. Sedikit dunia itu. Padahal Allah menjanjikan surga itu yang luasnya seperti langit dan bumi, Pak. Makanya kalau misalnya ada motivasi-motivasi seperti ya kurang tepat kalau menurut saya loh, Pak. Karena saya ngambil dari beberapa pendapat para ulama, ibadah itu yang mestinya adalah karena Allah. Itu sudah tingkatannya memang ma'rifatullah. Kalau dalam kitab ini ada tingkatan ma'rifatullah. Allah, orang yang memang benar-benar dia itu mengenal Allah dengan sesungguhnya. Tapi bukan ma'rifatullah orang-orang, maaf ya, yang tidak paham ilmu ya. Karena ada istilahnya ma'rifat hakikat, tapi diselewengkan, itu tidak benar itu. Tapi ma'rifatullah itu istilah dalam bahasa Arab ya, artinya mengenal Allah. Kalau dalam kitab ini ada orang yang ma'rifatullah itu orang yang memang segala bentuk ibadahnya itu karena kecintaan kepada Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia itu terstruktur ibadahnya, tersistem ibadahnya. Sama dia, kita kalau misalnya mau beli apa saja tuh nabung, tersistem banget. Uang ini harus seperti di manage banget. Nah begitu pula kalau orang sudah kecintaannya itu jatuh kepada Allah, ibadahnya termanage dengan baik. Seperti itu. Makanya teori check and balance itu ditemukan oleh siapa? Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam teori manajemen itu check and balance itu Umar itu, Pak. Umar bin Khattab. Jadi Umar itu kalau pagi pas tahajud itu dicatat apa yang mau dilakukan. Nanti saya mau baksos. Kalau ibu-ibu nanti saya mau sosialisa jam sekian ada pengajian. Nanti dicatat. Ada ini nanti pengajian dicatat. Pas malam evaluasi. Apa yang bisa saya lakukan pagi tadi sampai sore tadi? Gini. Itu
begitu rincinya pemerintah. Untuk apa? Perkara akhirat. Jadi sekali lagi Pak, minta sangat remeh kalau kita beribadah itu dunia. Tapi bagaimana Ustaz kalau misalnya ada anggapan kalau kita beribadah itu dunia akan mengikuti? Itu betul, itu perkataan Al-Ghazali. Betul. Artinya apa? Rasa syukur kita itu dibesarkan oleh Allah, diberikan rasa cukup oleh Allah. Apapun yang jenengan hari ini punya, Allah cukupkan. Kan yang penting rasa cukup kan ya Pak ya. Apapun, jenengan pakai mobil apa Pak? Saya Alphard. Kalau tidak merasa cukup ya pasti kurang terus Pak. Jenengan pakai apa? Saya Avanza. Tapi alhamdulillah ini kemana-mana bawa orang ngaji gitu. Kan kepenak gitu loh. Ya, bermanfaat. Itu berbeda memang. Gitu ya. Jadi ukuran ibadah itu adalah cinta kita kepada Allah. Bukan untuk sekedar meraih material. Gitu ya. Lagi. Cukup? Silakan. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Jadi di dalam Islam itu ada babnya masing-masing Pak. Mungkin husnudzon saya ya. Ini prasangka baik saya kepada Ustadz yang bersangkutan. Ingin memotivasi orang itu mungkin yang bawah-bawah itu Pak. Mungkin orang yang masih baru mulai hijrah, baru mulai ngaji itu ya tidak masalah itu. Tapi ya tetap nanti kalau sudah sampai kepada makomnya itu, kalau dalam istilah Ibnu Athaillah maqamut tajrid, makomnya sudah mengenal Allah itu ya ibadah itu ya memang mesti adalah karena Allah, bukan karena materi tersebut. Tapi lebih bagus memang diajarkan dari dasar itu, ibadah itu memang untuk Allah. Itu lebih bagus. Nah, kalau bab yang lain, apakah muslim itu tercoreng miskin misalnya, bodoh dan sebagainya karena tidak tertarik dengan hal yang seperti itu? Ya bukan begitu juga. Ada bab yang lain. Kalau kita baca Qisasul Anbiya, ya, Qisasul Anbiya, kisah nabi-nabi, ya, atau misalnya sirah, ya, sirah sahabat misalnya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu ada babnya masing-masing nanti. Makanya kan ketika kita ngaji itu mesti komprehensif. Dan Rasulullah sendiri kan orang kaya, bukan orang miskin. Loh bagaimana tidak? Ghanimahnya saja tuh sekian M pas perang Badar. Bayangkan. Abdurrahman bin Auf itu hartanya itu melebihi Bill Gates hartanya itu. Kalau kita baca itu dinarnya, sampai-sampai veteran perang Badar itu dikasih satu orang tuh 10 kuda untuk masa pensiun. Jadi pensiun ya dikasih sangu. Siapa yang ngasih sangu? Abdurrahman bin Auf. Saking sugihnya Pak. Sampai dikasih 10 kuda satu orang. Berapa veteran perang Badar itu? Ratusan Pak. Dan uang sekian untuk modal. Begitu dermawannya Abdurrahman bin Auf. Makanya beliau kena dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Katanya Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat mulia yang ketika berdagang itu barokah, pinter jualan, bakul kayak
bakul apik lah gitu. Oh, bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Ketika didoakan oleh Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, mudah-mudahan kamu dan 7 turunan keluarga kamu itu mendapatkan harta yang barokah dan kamu masuk surga karena hartamu. Sampai-sampai katanya, saking pintarnya berdagang Abdurrahman bin Auf ini, Pak. Ini kita cerita sejarah supaya Muslim itu tertarik dengan berdagang, menjadi pengusaha, ya. Dan jangan miskin, karena miskin itu dekat dengan kekufuran. Ini ada ajarannya, ada babnya lagi gitu loh. Tapi kalau masalah ibadah tadi, maaf, ibadah itu mesti karena Allah, bukan diiming-imingi dengan sedekah tadi. Adapun memang yang dikatakan dalam Quran, ketika orang bersedekah mendapatkan kelipatan sekian itu betul, tetapi itu motivasi akhir. Gitu loh maksud saya. Nah, pada bab ini contoh saya lanjutkan cerita Abdurrahman bin Auf. Dia itu sampai berdagang, Pak. Sampai katanya dalam riwayat cerita, itu kalau apa yang dipegang itu laku, Pak. Saking pintarnya berdagang, Pak. Saking berkahnya. Sampai-sampai katanya kalau dia ambil batu kerikil di jalan terus dibawa ke pasar, kayak batu ini laku, Pak. Allahu Akbar. Loh, gimana enggak orang Banyumas saja megang batu laku, batu akik. Nah itu batu akik kalau lagi musimnya sampai 1 M harganya. Nah iya. Nah begitu. Jadi ada bab-babnya masing-masing. Artinya Islam itu bukan anti kepada apa istilahnya? Kepada mujahadah untuk mencari dunia, tidak. Karena Rasulullah menginginkan kita ini kaya supaya kita jauh dari kepada kekufuran. Karena kalau kita kaya, ya bisa bersedekah, bisa berbagi dengan yang lain, ya bisa menghidupi orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Wallahu a'la wa a'lam. Begitu, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup lah ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari pemaparan tadi bisa membuka cakrawala ya, kita dan lebih memahami tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ternyata kita ini lebih banyak tidak bersyukurnya daripada bersyukurnya kepada Allah. Okay. Padahal semua cakupan aktivitas kehidupan kita ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tidak berbentuk materi, anak yang soleh dan soleha nikmat Allah, istri yang baik solehah di rumah itu adalah nikmat Allah, dan bagi istri suami yang baik yang soleh juga nikmat Allah. Mungkin ada yang diberikan keluarga yang baik tapi agak kurang, ya tetap bersyukur karena Allah memberikan keluarga yang baik. Dia kaya tapi tiap hari perang dunia kedua misalnya. Nah ini berarti harus disuruh untuk belajar terus. Nah banyaklah nikmat-nikmat Allah yang mesti kita gali, kita syukuri supaya kita mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi. Dan insya Allah utamanya lah nikmat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.